Hai, nama saya Marcelino Pentanino dari kelas 1B absen 15 akan memberikan penjelasan tentang flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi atau manajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Simokert 2003 menyarankan untuk membuat model diagram alir yang berbeda sesuai dengan perspektif pemakai, managers, system analyst, and clerks. Sehingga dikenal ada 4 jenis diagram alir secara umum. Yang pertama yaitu diagram alir dokumen, diagram alir data, diagram alir sistem, dan terakhir diagram alir program. Flowchart program menggambarkan urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Dalam flowchart, program mengandung keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur seharusnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Analisis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu bidang atau operasi. Simbol-simbol yang sering digunakan dalam flowchart akan saya sediakan dalam bentuk gambar beserta penjelasannya di sini. Demikian terdapat beberapa anjuran yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah dan dari sisi kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat. Dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh para pembacanya. Yang ketiga, aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas, karena hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan menghitung nilai rata-rata. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Dan yang terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang gampang untuk dimengerti. Flowchart terdiri atas 3 struktur. Yang pertama yaitu struktur sequence atau sederhana, yang kedua struktur branching, dan yang terakhir struktur looping. Lewat penjelasan yang saya tadi berikan, saya bisa membuat flowchart seperti ini. Itu saja penjelasan tentang flowchart dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.